Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di video kali ini akan membahas tentang pemikiran ekonomi Islam pada masa Daulah Umayyah dan Abbasiyah, serta pemikiran ekonomi Abu Yusuf dan Abu Ubaid, serta 4 imam mazhab. Kelompok kami beranggotakan Aura Bina, Gaida Safa, Muhammad Hisham, Reza Daha, dan Fahrian Syah. Baiklah, materi yang pertama yaitu adalah kebijakan ekonomi pada masa Daulah Umayyah. Pertama, ini Khalifah Bani Umayyah yang memerintah tahun 717 sampai 720 Masehi yang berusaha untuk membersihkan Baitul Mal dari pemasukan harta yang tidak halal dan berusaha mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya. Umar membuat perhitungan dengan para amir agar mereka mengembalikan harta yang sebelumnya bersumber dari sesuatu yang tidak sah, kemudian diubah menjadi sumber pendapatan yang sah. Kebijakan baru ini dimulai dari diri Umar yang mengembalikan harta milik pribadinya. Di antara harta itu terdapat perkampungan Fadak, desa di sebelah utara Mekah, yang sejak Rasulullah wafat dijadikan milik negara. Kemudian dia memiliki pandangan bahwa menciptakan kesejahteraan masyarakat bukan dengan cara mengumpulkan pajak sebanyak-banyaknya, melainkan bagaimana caranya bisa mengoptimalkan kekayaan alam yang ada dan mengelola keuangan negara dengan efektif dan efisien sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Ketika tampuk pemerintahan dikuasai Khalifah Harun al-Rasyid, pertumbuhan ekonomi ini terus berkembang dengan pesat dan kemakmuran Daulah Abbasiyah mencapai puncaknya. Pada masanya, ia melakukan diversifikasi sumber pendapatan negara. Ia membangun Baitul Mal dan membagi ke beberapa diwan, yaitu Diwan Al-Hazanah yang bertugas mengurus ke seluruh perbendaharaan negara, Diwan Al-Azra yang bertugas mengurus kekayaan negara yang berupa hasil bumi, Diwan Hazain Al-Silah yang bertugas mengurus perlengkapan angkatan perang. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kita. Selanjutnya ada pemikiran ekonomi Abu Yusuf. Nah, Abu Yusuf itu bernama lengkap Yakub bin Ibrahim bin Sa'ad bin Husain al-Ansori. Nah, beliau lahir di Kufah pada tahun 113 Hijriah dan wafat pada tahun 182 Hijriah. Abu Yusuf berasal dari suku Bujailah, salah satu suku bangsa Arab. Keluarganya disebut al-Ansori karena dari pihak ibunya itu masih mempunyai hubungan dengan kaum Ansor. Selanjutnya, pemikiran Abu Yusuf tentang keuangan publik. Dalam kitabnya Al-Khuruj, beliau mengklasifikasikan penerimaan negara pada saat Daulah Islamiyah. Terdapat ke dalam 3 kategori utama. Yang pertama adalah ghanimah. Ghanimah merupakan pendapatan negara yang didapat dari hasil rampasan perang. Yang kedua ada sodakoh. Sodakoh itu merupakan pendapatan negara dari hasil bumi dan objek zakat yang menjadi perhatiannya adalah zakat hasil mineral atau barang tambang lainnya. Yang kedua harta fai. Nah, harta fai ini harta yang didapat dari orang kafir tanpa melakukan perang. Harta fai ini terdapat 3 kategori. Yang pertama ada khoroj, jizyah, dan usar. Pemikiran Abu Yusuf tentang sistem pajak. Dalam kitabnya Al-Khuruj, Abu Yusuf ini membagi 2 metode dalam melakukan penilaian atas khuruj itu atau pajak tanah tersebut. Yang pertama ada metode misahah, yaitu pajak atau tanah produksi yang perhitungannya didasarkan pada pengukuran tanah tanpa memperhitungkan tingkat kesuburan tanah, sistem irigasi, dan jenis tanaman. Yang kedua ada metode mukasomah, yaitu pajak proporsional pada hasil pertanian yang mempertimbangkan sistem irigasi yang digunakan, yaitu 40% bagi produksi yang diirigasikan oleh hujan alami, 30% dari produksi yang diirigasikan oleh hujan buatan, dan 1/4 dari produksi panen musim panas. Selanjutnya adalah pemikiran ekonomi menurut Abu Ubaid. Abu Ubaid memiliki nama lengkap Abu Ubaid bin Aqasim bin Salam bin Miskin bin Zaid. Beliau lahir di Bahran pada tahun 154 Hijriah dan wafat di Mekah pada tahun 224 Hijriah. Lanjut ke pemikiran ekonomi menurut Abu Ubaid. Yang pertama, peranan negara dalam perekonomian. Tujuan utamanya adalah menetapkan konsep ini dalam praktik ekonomi untuk mencapai kesejahteraan dan keselarasan ekonomi serta sosial dalam masyarakat. Ia juga menekankan pemberian kewenangan penuh kepada khalifah untuk membuat kebijakan ekonomi. Yang kedua, sumber penerimaan keuangan publik, di mana Abu Ubaid membagi menjadi 3. Yang pertama ada sodakoh, yaitu disebut juga dengan zakat sebagai yang terdiri dari zakat emas, perniagaan,
zakat unta dan sapi. Lalu ada fai, yaitu sebuah harta yang diambil atas jizyah dari mereka yang disebabkan jiwa mereka dilindungi dan dihormati. Bagian-bagian fai itu terbagi menjadi ada 4. Yang pertama kharaj, jizyah, humus, dan usur. Lalu fungsi uang, menurut Abu Ubaid ada 2 fungsi uang yang tidak sebagaimana difahami oleh orang lain, yang dimana tidak mempunyai nilai intrinsikik sebagai standar dan nilai-nilai pertukaran standar. Dan yang kedua, media pertukaran. Tampak jelas bahwa dengan pendekatan ini menunjukkan Abu Ubaid itu terhadap teori ekonomi mengenai logam dengan merujuk pada keinginan umum dan relatif konstan nilai emas dan perak dibanding dengan komoditas lainnya. Islam yang didirikan oleh Imam Syafi'i, seorang ulama terkenal dari Mesir. Mazhab Imam Syafi'i cenderung mengikuti metode ijtihad yang lebih komprehensif dan mengedepankan hadis sebagai sumber utama dalam menentukan hukum. Mazhab Syafi'i banyak diikuti di wilayah Timur Tengah, Asia Tenggara, dan Afrika Timur. Selanjutnya, wakaf. Mayoritas masyarakat memahami dan menganggap bahwa pemikiran Imam Syafi'i bertentangan dengan wakaf produktif. Bahkan, sebagian besar menganggap bahwa pandangan Imam Syafi'i hanya bersifat wakaf tradisional. Di antara pendapatnya, ia menjelaskan bahwa harta benda milik wakif yang telah diserahkan menjadi milik Allah. Ia tidak berhak lagi atas harta yang telah diserahkan dan tidak boleh pula dilakukan perubahan atas harta tersebut dalam bentuk apapun. Selanjutnya, dalam bentuk akad. Lebih jauh dipahami bahwa Imam Syafi'i berbicara dalam ranah akad jaminan atau gadai tidak sah tanpa penyerahan barangnya. Ini untuk masyarakat kebanyakan yang biasanya sering berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diucapkan. Mereka biasanya hanya mementingkan keuntungan pribadi tanpa memperhatikan orang lain. Oke, selanjutnya ke Imam Maliki. Imam Maliki adalah salah satu mazhab dalam fikih Islam yang didirikan oleh Malik bin Anas, seorang ulama terkemuka dari Madinah. Mazhab Maliki cenderung mengikuti tradisi lokal di wilayah Arab, Maghrib, atau Afrika Utara dan memiliki penekanan pada amal perbuatan masyarakat setempat dalam penentukan hukum. Mazhab Imam Maliki juga dikenal dengan pendekatan komprehensif dalam masalah hukum Islam. Selanjutnya, pemikiran Imam Maliki dalam fatwa Imam Maliki juga yang pertama berpegang ke kitabullah, yang kedua sunnah, yang ketiga amal ahli Madinah, yang keempat fatwa sahabat, yang kelima qiyas, yang keenam maslahah mursalah. Pemikiran ekonomi Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah terkenal sebagai pemuka mazhab dalam masalah fikih, sehingga tidak ditemukan kebijakan-kebijakan atau gagasan-gagasan khusus mengenai ekonomi yang ditawarkan oleh Abu Hanifah. Namun ia mengemukakan banyak pendapat dalam akad-akad muamalat dalam segi pandang fikih. Adapun beberapa pemikiran ekonomi Abu Hanifah adalah sebagai berikut. Zakat madu. Pemikiran ekonomi Imam Abu Hanifah yang akan dibahas selanjutnya adalah zakat madu. Abu Hanifah dan murid-muridnya mengatakan bahwa zakat juga wajib dikeluarkan dari madu, asalkan sarang lebah tidak terletak di lahan kharaj. Sama halnya dengan prinsip mereka, yaitu kharaj dan usur tidak boleh bersamaan. Zakat pada madu yang juga diwajibkan bagi madu yang diproduksi di tanah tandus. Pemikiran Ahmad bin Hanbal. Pemikiran Ahmad bin Hanbal ini dalam bidang muamalah menitik beratkan mengenai khiyar, majelis, dan sistem bunga. Sebelum masuk ke khiyar, terlebih dahulu mengetahui apa itu jual beli. Jadi jual beli terdiri dari 2 kata, jual dan beli. Jual berasal dari bahasa Arab al-bai, artinya menjual. Kata beli berasal dari kata al-syira. Rukun dan syarat-syarat jual beli. Rukunnya ada 4, yaitu 1 pihak penjual, bai; 2 pihak pembeli, mustari; 3 ijab kabul, sigot; 4 objek jual beli, ma'kus alaih. Syaratnya ada 3, 1 akid, yang orang yang berakad; 2 sigot; 3 objek jual beli. Hiyar adalah suatu keadaan yang menyebabkan akid memiliki hak untuk memilih dan memutuskan akadnya. Macam-macam hiyar, ada hiyar majelis, hiyar syarat, dan hiyar aibi. Faidah atau bunga. Pengertian faidah atau bunga adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi peminjaman uang al-qard yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan atau hasil pokok tersebut. Berdasarkan waktu yang diperhitungkan secara pasti di muka dan pada umumnya berdasarkan persentase.
hukumnya adalah haram lah ya. Riba itu jenis-jenis riba. Satu, riba dilihat dari utang piutang. 2, riba qard. 3, riba jahiliyah. 4, riba dilihat dari transaksi jual beli. 5, riba fadl. 6, riba nasiah. Menurut Ahmad Ibnu Hambal, praktek bunga dengan tambah atau bayar adalah bentuk riba yang jelas dilarang, karena prakteknya tersebut memberi beban denda kepada debitur karena ada keterlambatan pembayaran ketika telah jatuh tempo. Oke, sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.